Kita tahu Sobat RH sekalian, menjadi pendukung Anies katanya tidak mudah. Ibarat lebih berat dibandingkan Dilan menahan rindu terhadap Melia ya. Menarik ya. Ada aja ya pendukung. Jadi bedanya kalau pendukung yang ono dibayar, kalau ini berjuang. Saudara sekalian, kalau kita bicara tentang idealisme itu ukurannya adalah apakah Anda dibayar apa enggak, paid or unpaid. Kalau Anda dibayar untuk mendukung orang, itu namanya Anda tidak bekerja dengan idealisme, tapi Anda bekerja karena dibayar. Nah sementara jadi udahlah, kalau Anda misalnya mendukung seseorang nggak usah ngomong banyak. Kira-kira Anda dapat bayaran nggak, ya kan? Dulu saya ingat Abu Janda misalnya pernah bilang ya, kalau dia dibayar mahal sama Denny Siregar. Itulah sebabnya dia nggak minta apa-apa lagi waktu Pilpres 2019. Jadi memang paid supporters. Jadi jadi supporter yang dibayar ya. Dan itu pengakuan Abu Janda yang saya pernah baca ya. Apakah itu sah-sah saja sih sebenarnya? Toh itu pilihan, a matter of choice, itu pilihan ya. Ada pilihan untuk menjadi orang yang dibayar, ada pilihan yang berjuang tanpa pamrih. Tapi jangan lupa, jangan salah dengan terminologi. Kalau menjadi relawan, ya itu artinya yang unpaid. Tapi kalau yang dibayar, ya namanya paid supporters atau apalah namanya. Ya yang jelas orang bayaran. Ya. Jadi jangan bilang relawan kalau minta atau mendapatkan upah. Ya. Jadi sebenarnya sekalian, banyak profesi yang berkembang seiring dengan politik ini. Tapi yang jelas, apakah berat menjadi pendukung Anies Baswedan? Mungkin iya ya dalam era sekarang ini. Tapi sebenarnya bukan pendukung Anies Baswedan. Saya tidak berpikir menjadi pendukung Anies Baswedan berat. Yang berat itu adalah kalau Anda mengkritik pemerintahan hari ini sebenarnya. Menjadi pendukung siapapun gak ada yang berat. Namanya cuma mendukung doang ya kan. Mendukung doang itu tidak ada konsekuensi apa-apa. Yang punya konsekuensi itu adalah kalau Anda mengkritik pemerintahan. Harus hati-hati betul jalannya. Biar tidak kepleset. Bayangkan misalnya RH Channel ini sudah bikin ribuan konten. Alhamdulillah ya, dijaga agar tidak terpleset. Bayangkan. Bagaimana otak kita bisa berpikir kreatif kalau yang kita pikirkan ada deliknya enggak, ada deliknya enggak, ada deliknya enggak. Termasuk jenis amar ma'ruf lah kira-kira begitu. Kan memberikan kebaikan sama orang kan. Tapi kalau nahi mungkarnya, nah itu berat. Nahi mungkarnya itu adalah yaitu menjaga kekuasaan, mengkritik kekuasaan agar kekuasaan itu tidak semena-mena. Kalau mengkritik Anies nggak berat, karena Anies bukan penguasa. Mengkritik Ganjar for the time being belum berat, karena dia belum penguasa. Mengkritik Prabowo nggak terlalu berat juga, karena dia juga bukan penguasa penuh. Nah, mengkritik Jokowi baru berat, karena dia penguasa. Dia mengontrol institusi hukum di bawahnya. Misalnya mengkritik orang lingkar istana berat juga karena dia bisa menggunakan kewibawaan istana untuk menggerakkan state aparatus, menggerakkan massa, menggerakkan aparat hukum untuk katakanlah memproses orang-orang yang dianggap perlu diproses. Ya sebagai contoh misalnya Gus Nur dan Bambang Tri mempertanyakan soal keaslian ijazah Presiden Jokowi, kena dia. Ya kan? Orang nggak mungkin bilang, wah ini terkait dengan mubahalah. No, ternyata kalau dilihat dakwaannya, ternyata dakwaan primernya itu adalah menyebarkan pemberitahuan bohong atau berita bohong atau hoax. Barulah kemudian yang kedua menyebarkan kebencian yang berbau sara, berbasis sara, berdasarkan sara. Tapi saranya apa? Suku, agama, ras, antar golongan yang mana? Barulah yang ketiga itu penodaan agama. Jadi ributnya di mana?
press conference-nya di mana, ternyata dakwaannya berbeda. Jadi sobat Eros sekalian, itu yang ingin saya garis bawahi. Tapi sekali lagi ya, selamat kepada Anda-Anda yang mau mendukung calon-calon presiden. Ini demokrasi, Bung. Silahkan mendukung. Yang paling penting sehat berdemokrasinya. Kalau menjadi lembaga survei yang jujur ya kan, jangan yang main-main, jangan yang melesetkan metodologi, jangan yang menggunakan margin of error untuk mendukung atau mendongkrak elektabilitas yang didukung ya, atau yang membeli atau yang membayar. Intinya adalah jadi pendukung yang bermoral, bermartabat, dan saling menjaga demokrasi. Berdebat tidak apa-apa. Silakan mendukung Anies, mendukung Ganjar, mendukung siapa lagi, Prabowo, mendukung Puan. It's okay. Yang paling penting adalah kita tahu boundary kita di mana. Boundary kita NKRI, boundary kita Dasar Negara Pancasila, boundary kita Undang-Undang Dasar 1945, itu boundary kita, batas kita. Kalau di luar batas, ya sudah lain persoalannya ya. Kita tidak bicara lagi dengan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden. Itu kita bicara mengenai soal yang terkait dengan Pilpres 2024. Nah, ada pihak lain yang mengatakan menginginkan tidak ada pilpres lagi, pilpres langsung. Ya itu hak dialah. Tetapi intinya adalah jadwal ketatanegaraan kita yang sudah berjalan ini adalah pilpres akan berlangsung serempak dengan pemilu legislatif, yaitu DPR, DPD dan DPRD pada tanggal 14 Februari di hari kasih sayang atau Valentine Days ya. Oke, kita coba bacakan ya. Ejek mengejek, hina menghina dalam demokrasi ya anggap biasa saja. Yang paling penting jangan bikin hoax ya. Kalau bikin hoax susah ya. Oke, tapi ya hoax itu hoax yang beneran, yang bukan hoax yang sindiran ya. Yang memang dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Terutama keuntungan finansial atau keuntungan terhindar dari hukuman seperti yang dilakukan Sambo ketika dia bikin hoax soal siapa yang membunuh atau skenario pembunuhan Joshua. Itu baru hoax ya. Dia tahu versi aslinya tapi dia sebarkan versi yang hoaxnya begitu. Itu yang namanya menyebarkan hoax ya. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan menarik ini ya. Curhat pendukung Anies Baswedan. Nah ini ya, Anies Rashid Baswedan. Oke. Kemudian